Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis min tunggal, ya. Nanti ada satu lagi itu pengujian hipotesis rata-ratanya itu ada 2. Jadi pengujian hipotesis 2 rata-rata. Nah, minggu lalu kita sudah membahas masalah uji normalitas dengan uji homogenitas, ya. Berarti hari ini kita masuk ke statistik parametriknya, yaitu untuk pengujian hipotesis. Oke, di sini pengujian hipotesis min tunggal. Sudah pernah dengar ya kata hipotesis? Nah, di sini hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, hupo yang berarti lemah, kurang atau di bawah gitu ya. Kemudian tesis itu artinya teori, proposisi, pernyataan atau kesimpulan yang didasari dan didukung alasan yang kuat dan masuk akal. Jadi pengertian hipotesis itu suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Ini menurut Hasan Iqbal tahun 2001. Ada juga yang menyatakan hipotesis itu kebenaran atau kesimpulan sementara, gitu ya. Itu juga. Jadi nanti beberapa pendapat ada yang berbeda-beda, tapi intinya sama, yaitu pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi kesimpulan sementara. Nah, di sini untuk prosedur pengujian hipotesis, ini ada 5 langkah di sini, yaitu menentukan formulasi hipotesis, kemudian menentukan taraf nyata atau signifikan level, dalam hal ini alfa ya simbolnya. Kemudian yang ketiga menentukan kriteria pengujian, yang keempat menentukan nilai uji statistik, dan tahapan terakhir itu membuat kesimpulan. Nah, dalam menentukan formulasi hipotesis, itu nanti ada istilahnya hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi hipotesis nol dilambangkan dengan H0 seperti ini, yaitu hipotesis yang dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji, gitu ya. Jadi dinotasikan sebagai H0, di mana mu sama dengan mu0. Nah, ini berlaku untuk min-nya, itu min tunggal, gitu ya. Kemudian, untuk hipotesis alternatif atau disimbolkannya itu H1, gitu ya, merupakan hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Dalam penyusunan H1 terdapat 3 keadaan. Nah, jadi lawannya dari H0, H0 ini kan mu sama dengan mu0. Nah, lawannya itu ada 3. Kalau tidak sama dengan berarti kan bisa lebih dari, ini yang pertama, kemudian bisa kurang dari, dan juga bisa tidak sama dengan. Nah, seperti apa nanti penggunaannya? Jadi nih, H1 menyatakan harga parameter lebih besar dari harga yang dihipotesiskan. Jadi nanti pengujian ini disebut dengan pengujian sisi atau arah kanan, gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu one tail. Kalau yang paling bawah ini kan two tail test. Kalau yang nomor 1 dan 2 ini one tail. Tinggal arahnya ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini dia menyatakan kalau harga parameter mu-nya itu lebih dari mu0. Berarti kita di awal, di permasalahan, sudah bisa, bukan sudah bisa, kita sudah memiliki pernyataan bahwa mu itu lebih dari mu0. Gitu ya. Kita sudah yakini bahwa rata-rata penelitian kita itu lebih dari mu0. Nah, mu0 ini siapa? Mu0 ini bisa jadi nilai rata-rata secara keseluruhan atau pada umumnya gitu ya, yang bisa dijadikan patokan. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk kurva normal seperti ini. Jadi yang merah ini adalah daerah penolakan. Daerah penolakan ya. Jadi daerah penolakannya ada di sebelah kanan, positif ya. Sedangkan kalau yang kedua itu mu kurang dari mu0 gitu ya. Berarti apa? Di sini dalam kurva normal daerah penolakan H0 ya, itu ada di sebelah kiri.
Gitu. Sedangkan nih, H1 menyatakan harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian ini disebut pengujian dua arah atau two-tail test. Jadi ada dua, kanan dan kiri. Jadi ada dua daerah untuk penolakan H0, gitu ya. Nah, di sini simbolnya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Nah, nanti saat ada suatu permasalahan, kapan sih menggunakan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nanti dilihat dari permasalahannya. Ada kata kuncinya di situ. Peneliti ingin melihat apa? Nah, nanti akan kita lihat ya di contohnya. Oke, ini sementara untuk tahap pertama, yaitu menentukan formulasi hipotesis. Kemudian, yang kedua, menentukan taraf nyata atau signifikan level. Nah, jadi taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Alfa ini taraf nyata gitu ya. Kalau digambarkan seperti ini nanti. Jadi kan nilai alfa biasanya ya dalam dunia kependidikan itu yang dipakai yang paling sering 0,05 atau 0,01. Bu, ada nggak sih misalkan 0,02, 0, ada. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah 0,05 dan 0,01. Kalaupun nanti ada yang berbeda atau Bu ada yang meminta 0,02, ya nggak masalah gitu. Memang ada gitu. Jadi nggak hanya dua itu ya. Nah, besarnya nilai alfa bergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang dapat ditolerir. Jadi, siapa yang menentukan nilai alfa? Itu adalah si peneliti sendiri. Berdasarkan apa pertimbangannya? Terserah. Jadi, seorang peneliti kan harusnya sudah tahu ya, sudah pernah membaca, alfanya 0,01 itu yang seperti apa? Alfanya 0,05 itu yang seperti apa, gitu ya. Jadi nanti nilai alfa itu terserah, diserahkan kepada si peneliti. Kemudian besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical region test, atau daerah penolakan, yaitu region of rejection, gitu ya. Nah, jadi digambarkan ini adalah daerah penolakan. Luas daerah yang diarsir ini adalah luas alfanya, yaitu 0,05, gitu ya. Ini luas daerah. Kalau si peneliti memilih 0,01, berarti daerah yang diarsir merah atau daerah penolakannya itu seluas 0,01. Oke, ini untuk taraf nyata. Yang berikutnya, nah untuk menentukan kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak H0 dengan cara membandingkan nilai tabel alfa distribusinya, yaitu nilai kritis ya, dengan nilai uji statistiknya, jadi perhitungan kita nanti. Sesuai dengan bentuk pengujiannya, sisi atau arah pengujian. Jadi nanti tergantung kita mau one tail apa two tail, gitu ya. Jadi tergantung dari permasalahan. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan nilai uji statistik. Nah, uji statistik berkaitan dengan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari seluruh populasinya. Jadi nanti perhitungan kita ada di tahap ini. Jadi kita pakai uji apa nih? Kalau kita pakai uji T, berarti kita menentukan nilai T hitungnya di sini. T hitungnya itu data sampel ya yang kita gunakan ya. Atau kita pakai uji Z, berarti rumus uji Z kita gunakan di tahap keempat ini untuk menentukan Z hitung. Kalau sudah, tahap kelima itu membuat kesimpulan. Jadi nanti berdasarkan hasil perhitungan, jadi kita simpulkan. Jadi pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan H0. Jadi nanti kita simpulkan bahwa hipotesis 0 kita diterima atau ditolak. Jadi disesuaikan dengan kriteria pengujian. Tuh. Ini 5 tahap untuk menguji hipotesis ya.
Mungkin nanti di buku lain akan berbeda tahapannya, tapi secara ringkas atau ini yang paling simpel lah kalau Ibu bilang tahapannya sudah sesuai gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini pengujian hipotesis min tunggal. Atau min tunggal ini maksudnya satu rata-rata. Jadi kalian itu punya bukan satu sampel, satu kelompok sampel gitu ya. Ini merupakan pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang menguji perbedaan di antara sampel-sampel yang diambil dan sisa populasinya. Jadi nanti sampel kalian dibandingkan kepada sisa dari populasi. Jadi kan kalau populasi kita ambil sedikit sampel gitu kan ya. Nah, sampel ini kita hitung, kemudian sisa populasi kita nanti sudah ada biasanya datanya gitu ya. Jadi kita akan membandingkan sampel kita dengan sisa populasi. Nah, pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan distribusi Z atau dengan distribusi T atau T student di sini ya. Nah, kapan menggunakan distribusi Z? Nah, distribusi Z ini dipakai jika sampel kita itu banyak. Kapan dikatakan banyak? Kalau banyaknya sampel itu lebih dari 30. Itu sudah dikatakan besar gitu ya sampelnya. Jadi nanti kalau sampel kita 40 misalkan, sampel diambil 40 atau 50. Berarti kalau kita mau menguji rata-rata, kita gunakan distribusi Z. Nanti kita gunakan tabel Z juga gitu ya untuk membantu perhitungan. Sedangkan kalau datanya kecil, kecilnya itu seberapa? Kalau sampelnya itu kurang dari atau sama dengan 30. Itu bisa dikatakan sebagai data yang kecil. Kita menggunakan T student, jadi atau menggunakan distribusi T. Disebut juga kadang uji T gitu ya. Nah, ini. Jadi kemungkinan nih di setiap buku itu akan berbeda. Dikatakan besar atau kecil. Ada yang menyatakan lebih dari 25 atau mungkin lebih dari 40 gitu ya. Tapi di sini kita sepakati bahwa dikatakan besar N-nya jika N-nya itu lebih dari 30 dan dikatakan kecil datanya itu jika N-nya kurang dari atau sama dengan 30 gitu ya. Nah, di sini pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Nah, jadi ini contoh jika datanya lebih dari 30 ya. Nanti uji statistik yang kita gunakan itu adalah distribusi Z jika datanya lebih dari 30. Nah, ini nanti rumus yang kita pakai. Yang A ini apabila simpangan baku populasi diketahui. Jadi, di sini keduanya adalah simpangan baku ya. Tapi simbolnya berbeda. Di sini Z-nya sama, ini X bar, kemudian ini mu 0, kemudian ini sigma X bar ini, ada barnya di atas ya, jangan salah, awas. Sedangkan kalau untuk yang di bawah ini X bar, dikurang mu 0 per simpangan bakunya, ini simpangan baku sampel, gitu ya. Simpangan baku X bar juga, di sini ada X barnya ya. Nah, di sini simbolnya adalah untuk populasi sigma, sedangkan di sini S-nya untuk simpangan bakunya ini untuk sampel. Nah, untuk mencari sigma-nya si X bar, rumusnya adalah ini. Sigma X dibagi akar N. Nah, N ini sendiri nanti dilihat sesuai banyaknya data sampel ya. Nah, jadi nanti kita hitung dulu sigma X bar, rumusnya ini, kemudian kita tentukan Z. Ini sama. Sedangkan kalau yang bawah ini ya, hampir sama, hanya di sini adalah untuk sampel. Karena apa? Simpangan baku populasi tidak diketahui. Jadi yang kita gunakan nanti simpangan bakunya sampel. Ini ya. Nah, ini contoh, langsung contoh kasus ya kita. Di sini pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Nah, jadi di sini permasalahannya adalah, katanya Dr. Frost, seorang pengarah penelitian di suatu distrik sekolah dasar yang besar, jadi SD-nya besar gitu ya, membaca di dalam buku pedoman bahwa nilai nasional untuk para siswa kelas 6 pada suatu tes kompetensi matematika adalah 85.
gitu ya. Jadi ini rata-rata di buku pedoman nih. Kemudian dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan bakunya 20 dari 100 sampel yang diambil. Diperoleh rata-rata nilainya 90. Jika digunakan taraf nyata 5%, dapatkah Dr. Frost meyakini bahwa nilai kompetensi matematika siswa rata-ratanya 85? Nah, dari informasi soal ini saja ya, kita harus bisa menentukan dulu. Yang pertama, kita pakai uji apa? Uji T atau uji Z gitu ya. Kalau ini kan sudah ada rumus keterangannya, menggunakan distribusi Z. Tapi nanti kalau di soal atau di permasalahan ini tidak akan diberikan. Kalian harus menentukan sendiri, saya harus pakai uji T atau uji Z. Nah, jadi lihat di sini, uji T dan uji Z bedanya adalah di sampel. Sampelnya besar atau kecil, kita cek. Di sini sampel yang digunakan katanya 100 nih ya. 100. Oh, berarti kalau 100 kita pakai uji Z gitu kan, karena sampelnya besar. Itu yang pertama. Oh, berarti kita tentukan hipotesisnya menggunakan distribusi Z. Nah, kemudian kita lihat. Tadi hipotesis kemungkinannya kalau untuk hipotesisnya H0 itu pasti tandanya. Mu sama dengan 85. Nah, di sini pasti tandanya sama dengan ya. Nah, untuk menentukan angka 85 di sini. Kenapa 85? Di sini ada beberapa angka kan, ada 90 gitu kan. Ada 90 dengan 85. Kenapa yang di sini 85? Nah, kita lihat. Di sini kan katanya si Dr. Frost ini melihat bahwa di buku pedoman nilai nasional untuk siswa kelas 6 pada suatu kompetensi matematika adalah 85. Berarti ini kan rata-rata 85 ini adalah rata-rata milik keseluruhan siswa pada tahun tertentu. Di sini tidak dinyatakan, tapi ada di buku pedoman gitu ya, bahwa nilai nasional. Nah, makanya 85 ini adalah menjadi patokan kita. Patokan apa? Untuk menjadi mu 0 gitu ya. Sedangkan data yang akan dianalisis katanya apa? Dari data sebelumnya diketahui simpangan bakunya 20. Oke, simpangan baku diketahui ya. Sampelnya 100. Diperoleh rata-rata nilainya itu 90. Nah, si Dr. Frost ini dia punya rata-ratanya 90, sedangkan nilai nasional adalah rata-ratanya 85. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika digunakan taraf nyata 5%, dapatkah Dr. Frost meyakini bahwa nilai kompetensi matematika siswa rata-ratanya 85? Nah, berarti dia bukan hanya ingin ya, ingin melihat apakah nilai rata-ratanya sama dengan 85, gitu kan ya, atau tidak. Makanya di sini kita pakai lawannya, karena dia tidak menyatakan bahwa nilainya lebih baik atau kurang dari gitu ya, lebih dari atau kurang dari, tapi dia menyatakan nilai kompetensi rata-ratanya 85, berarti iya atau tidak, gitu aja kan, bukan menyatakan lebih baik atau lebih kecil gitu ya nilainya. Berarti kita pilih yang tidak sama dengan. Nah, dengan begitu tidak sama dengan berarti kan pengujian kita two-tail gitu ya, uji dua arah gitu ya. Nah, ini sudah hipotesisnya berarti kita sudah tentukan. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyatanya kan 5% ditentukan, yaitu 0,05. Karena dia two-tail, maka alfanya itu dibagi dengan 2. Alfanya kan 0,05. 0,05 dibagi dengan 2. Berarti 0,05 dibagi 2. Berarti sama dengan 0,025. Itu ya. Nah, sekarang dari mana? Z tabelnya itu 1,96. Dapatnya dari mana? Kita lihat tabel Z. Coba, tadi sudah Ibu buka belum tabel Z-nya ya? Belum ternyata. Coba Ibu buka tabel Z ya. Nah, ini adalah tabel Z.
Nah, jadi seperti ini caranya. Coba, kalau enggak Ibu pindah aja ke sebelah biar menggambarnya enak. Di sini agak susah soalnya ternyata. Oke, sebentar. Oke, di sini ya. Nah, di sini kan tadi ada alfa ya. Alfanya kan 0,05 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 0,025. Nah, 0,025. Sekarang kalau ini kan luas ya, luas daerah penolakan. Berarti kalau Ibu gambarkan kurvanya, ini kira-kira seperti ini, kurva ya, kurva normal. Karena dia tuh tail, berarti dia ada dua daerah penolakan yang di sini ya. Di sini dengan di sini. Ini adalah daerah penolakan sebentar. Ini diarsir. Berarti masing-masing luasnya adalah 0,025. Ini juga luasnya adalah 0,025. Nah, berarti kalau di sini 0,025, kita mau cari nilai di sini nih, batas. Batas di sini ini berapa? Dan batas di sini juga berapa? Ini karena nilainya sama, berarti nanti batas kanan kirinya sama ya. Bedanya hanya satu positif, satu negatif, gitu ya. Nah, untuk menilai, untuk mencari nilai ini, batas ya, berarti kita perlu mencari luas kan? Nah, kalau luas setengah ini, dari 0 ke kiri dan 0 ke kanan, itu kan masing-masing 0,5 dengan 0,5 ya. Nah, berarti kalau semua yang di sini dari 0 ke kanan 0,5, sedangkan yang diarsir 0,025, berarti luas daerah dari 0 ke sini berapa? Berarti kan tinggal dikurang. 0,5 dikurangi 0,025 gitu ya. Kurang. Berarti ini kita tambahkan 0 di belakangnya, 10 dikurang 55, 9 dikurang 2, 7 ya. Ini 5, 4 kurang 0, 4, 0. Oh, berarti luasnya adalah 0,475. Di sini juga sama, 0,475. Nah, kita punya angka ini. Sekarang kita lihat ke tabel Z tadi, yang besarnya itu 0,475. Kita lihat. 0,475 dicari di hasilnya ya. Hasilnya adalah 0,475. Kira-kira di mana? Di sini 4756. 4750. Nah, di sini nih. Pas ya. 0,4750. Di sininya berapa? Oh, 1,9. Sedangkan yang di sini adalah 0,06. Berarti mana tadi? 1,96 gitu ya kita pilihnya. Berarti di sini adalah 1,96. Yang ini negatif, sedangkan ini adalah 1,96, dia positif. Oh, berarti nilai Z tabelnya adalah positif dan negatif 1,96. Itu ya, ini cara menentukan Z tabelnya. Jadi nanti dihitung dari alfa, tergantung alfa makanya. Nanti kalau kalian memilih alfanya misal 0,01, hasilnya pasti akan beda lagi. Batasnya ini ya. Oke, sampai sini. Lanjutkan ya. Nah, ini kan sudah 1,96. Kemudian kita lihat selanjutnya. Yang ini ya. Sekarang yang ketiga, kriteria pengujian.
Nah, di sini ada kriteria pengujian ya. Sebentar. Kriteria pengujian, kapan H0 diterima, kapan H0 ditolak. Nah, tadi kan mirip ya gambarnya, yang satu negatif 1,96, yang satunya 1,96. Nah, kemudian di sini yang diarsir, ini kan daerah penolakan H0 ya, yang di luar ini, yang merah ini adalah daerah, berarti yang tidak diarsir ini adalah daerah penerimaan H0. Berarti, bisa kita lihat dari gambar, kita tuliskan sekarang. H0 diterima jika nilai Z-nya, bacanya dari tengah ya, itu ada di antara gitu ya, Z-nya lebih dari negatif 1,96, dari min 1,96 ke kanan, lebih dari ya, dan Z-nya itu kurang dari 1,96 positif yang ini, gitu ya, 1,96. Oh, berarti dari sini ke sini ini adalah daerah penerimaan H0. Sedangkan penolakannya kapan? Oh, ada dua. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, gitu kan. Berarti Z-nya kurang dari negatif 1,96. Semakin ke kiri, semakin kecil, kan. Ini adalah daerah penolakan. Atau Z-nya itu lebih dari 1,96. Nah, ini daerah penolakannya dari 1,96 ini ke kanan. Nah, ini daerah penolakan, ini kriteria pengujian. Nanti kalian boleh pakai kriteria ini atau menggunakan gambar juga boleh. Kemudian kita masuk langkah keempat, yaitu uji statistik. Nah, tadi kan diketahui sudah X bar-nya adalah 90, mu 0-nya adalah 85, simpangan bakunya adalah 20. Kita sudah punya data ini, sekarang tinggal kita masukkan ke perhitungan. Nah, ini kita pindah lagi ke sebelah ya. Di kriteria ini aja. Nah, ini kelihatan ya. Nah, di sini untuk langkah keempat ya ini. Untuk langkah keempat, uji statistik kan Z-nya. Sebentar. Z-nya sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma X bar ya. Sigma X bar-nya langsung Ibu tulis gini, sigma X per akar N. Nah, berarti 90 dikurang 85 dibagi sigmanya kan 20 dibagi akar N. Nah, tadi akar N-nya berapa? 100 ya, banyaknya data ya. Maka hasilnya adalah 90 kurang 85 adalah 5 dibagi 20 per 10 ya. Sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5. Nah, ini adalah nilai Z hitungnya. Z ini Bu ubah Z hitung ya. Nah, sekarang kita kan sudah punya nilai Z hitung nih. Kemudian kita sudah punya Z tabel tadi. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan. Kita lihat 2,5 ini bukan 20, 2,5. Di sini 2,5. Dia daerahnya di mana? 2,5. Di sini kan ya, kira-kira. Nah, kira-kira 2,5 di sini karena apa? Lebih dari 1,96. Dia positif. Berarti dia jatuh di mana? Jatuh di daerah penolakan H0. Karena jatuh di penolakan H0, maka dapat kita simpulkan bahwa karena Z hitung sama dengan 2,5, itu lebih dari Z tabel 1,96 yang positif ya. Maka H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak, kita balik lagi lihat ke hipotesisnya. Hipotesisnya gimana tadi? Oh, H0 ditolak, berarti yang diambil H1-nya ya. Jadi, nilai rata-rata kompetensi matematika siswa kelas 6 tidak sama dengan 85. Ini adalah kesimpulannya. Itu ya.
Oke, sampai sini nanti silakan dibaca lagi dan dipelajari ya. Nah, sekarang coba ke materi berikutnya, contoh kasus lagi. Nah, sekarang nih, mana? Yang di bawah ya. Nah, sekarang di sini tadi kan uji Z ini ya. Nah, sekarang uji T. Pengujian distribusi T student dilakukan untuk menguji hipotesis satu rata-rata dengan jumlah sampel kurang dari atau sama dengan 30 ya. Jadi kalau datanya kurang dari atau pas 30 kita pakai uji T. Nah, dalam distribusi T, nilai T-table dipengaruhi oleh derajat kebebasan atau degree of freedom. DF, kadang simbolnya DF, kadang simbolnya DK, kadang simbolnya V. V itu kalau di tabel biasanya. Dengan nilai N dikurang 1. Jadi DF itu sama dengan N-1 nanti. Kalau datanya 30 berarti DF-nya adalah 30 dikurang 1 gitu ya. Dan taraf nyatanya alfa. Lagi taraf nyata muncul selalu ya, yang menentukan siapa adalah peneliti. Nah, ini adalah uji statistik yang digunakan dalam uji distribusi T. Jadi di sini yang digunakan ada X bar, ada mu 0, kemudian ada simpangan baku ya. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi sebenarnya ya. Nah, sekarang ada kasus lagi nih. Contoh kasus pengujian hipotesis dengan distribusi T student. Jadi kita baca kira-kira informasi apa. Jangan memperhatikan jawaban dulu ya. Tapi kita perhatikan kasusnya dulu, baru kita raba-raban ya. Tentukan kira-kira dia uji T atau uji Z, kemudian ujinya satu arah atau dua arah gitu ya. Dr. Dayet, Direktur Kesehatan di universitas setempat, meyakini bahwa para mahasiswa di kampusnya sadar terhadap kesehatan, tetapi beliau ingin mengetahui apakah mahasiswanya mengkonsumsi gula kurang dari sebagian besar penduduk Amerika Serikat. Oke, mahasiswa mau dibandingkan dengan penduduk Amerika Serikat gitu ya. Adapun rata-rata penduduk Amerika Serikat mengkonsumsi 100 pon gula per tahun. Untuk menguji hipotesisnya, Dr. Dayet mengambil sampel acak 25 mahasiswa di kampusnya dan diperoleh data bahwa konsumsi gula para mahasiswa adalah 80 pon per tahun, serta simpangan baku sampelnya 35,5 dan taraf nyata 1%. Perintahnya, ujilah hipotesis tersebut. Oke, yang pertama kita lihat banyaknya sampel untuk menentukan uji apa yang akan kita pakai. Sampel yang dipakai di sini adalah ada 25, berarti kurang dari 30 ya. Oh, berarti kita pakai uji T, itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita mau uji satu arah atau uji dua arah, one tail atau two tail. Kita lihat kalimatnya. Dia mau ngapain sih Dr. Dayet ini? Ingin mengetahui apakah mahasiswanya mengkonsumsi gula kurang dari, nah kata ini, kurang dari sebagian besar penduduk Amerika Serikat. Berarti dia memiliki anggapan dasar bahwa mahasiswa itu akan kurang mengkonsumsi gulanya itu kurang dari penduduk Amerika Serikat. Berarti ini adalah one tail, dia sudah memilih kurang dari gitu ya. Berarti hipotesisnya ini, kita lihat di hipotesis ya. Yang pertama pasti sama dengan ya, mu sama dengan 100. 100 ini siapa? Rata-rata penduduk Amerika Serikat itu mengkonsumsi gula. Nah, kemudian kenapa di sini kurang dari? Karena Dr. Dayet menyatakan bahwa ini, dia beranggapan bahwa mahasiswanya itu mengkonsumsinya kurang dari 100, kurang dari rata-rata penduduk Amerika. Makanya kita pilih one tail. Itu ya. Kata kuncinya ada di situ nanti.
Apa perintahnya? Dia mau ngapain nanti di kalimat itu ya, akan berbeda cara penyampaiannya. Jadi kalian harus baca dengan cermat ya. Nah, kalau sudah, nah kan sudah nih. Oh, kita pakai uji T, kemudian one tail arah kiri ya, sebelah kiri ya. Ini kan kalau tanda panah gitu kan ke kiri. Nah, taraf nyatanya berapa tadi? Taraf nyata adalah 1% itu ya. Berarti itu 1%. Nah, berarti karena kita uji T, ada namanya DF, derajat degree of freedom. Banyaknya sampel kan tadi 25, berarti DF adalah N-1, berarti 25 dikurang 1, sama dengan 24. Nah, sekarang untuk melihat tabel T ya, kita gunakan alfa 0,01 dengan DF-nya adalah 24 ya. Kita lihat tabel T ya. Nah, ini. Kita lihat DF-nya adalah 24 di sini. Kelihatan nggak? Ibu zoom sebentar. Nah, di sini ada 24. Kelihatan belum? Nah, di sini 24 ya, DF-nya. N-1, 24, baris ini. Nah, sekarang lihat untuk yang 0,01. 0,01 ada di mana? Ini ya. Yang atas adalah untuk yang yang one tail 0,01. Hanya ada ini ya. Berarti di sini berapa? 2,49 ya. 2,49. Kita lihat. Ya, di sini adalah 2,492 ditulis 3 angka. Kok tandanya negatif? Kenapa? Kenapa tandanya negatif? Kita masuk ke sini ya. Nah, ini ya. Lihat. Karena kan tadi dia menyatakan kurang dari mu-nya ya. Mu-nya, oke sebentar. Mu-nya kan kurang dari berapa? 100 ya. Mu kurang. Nah, ini kan kalau kita ngelihat tanda panah, kalau dibuat tanda panah dia kan ke sana. Nah, gitu aja. Oh, berarti dia ke kiri. Kalau ke kiri tadi kan nilainya kan 2, oke, ini menghapusnya sebentar. Ini kan min 2,492 karena dia 0 di sini, sedangkan dia kan di sebelah kiri, makanya dia nilainya negatif, gitu ya. Makanya, nah ini kan sekarang daerah penolakan nih sekarang, yang merah ini. Batasnya adalah min 2,492. Berarti batas ini penolakan, sedangkan ke sana penerimaan H0 kan. Maka apa? H0 diterima jika nilai T hitungnya nanti lebih dari atau sama dengan min 2,492. Jadi kalau di daerah yang tidak diarsir ini dia diterima. Sedangkan kalau dia kurang dari T-nya tadi, dia H0 ditolak. H0 ditolak jika T kurang dari negatif 2,492. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji statistiknya. Oke, ini screenshot lagi ya, kita beralih ke sebelah. Nah, di sini kan tadi rumus T-nya T sama dengan X bar min mu 0 per SX bar ya. Sedangkan kita cari dulu SX bar-nya adalah SX per akar N. Berarti SX per akar N, kita tahu tadi simpangan bakunya adalah 35,5 ya. Dibagi akar datanya sebanyak
Berapa datanya? 25 tadi ya? Coba kita cek lagi. Datanya sebanyak, N-nya di sini nggak disebut. Nih, ya, sampelnya ada 25. Berarti ini akar 25 sama dengan 35,5 dibagi 5, hasilnya adalah 7,1. Nah, 7,1 berarti kita masukkan. X-bar-nya tadi ini kan 80, ini rata-rata si mahasiswa ya. Rata-rata konsumsi gula mahasiswa dikurang 100, lebih sedikit ya, daripada rata-rata penduduk Amerika Serikat dibagi 7,1. Berarti sama dengan min 20, negatif ya, min 20 dibagi 7,1. Hasilnya apakah benar min 2,82? Silakan dicek. Ini hasilnya. Negatif 2,82. Berarti ini T hitung ya. T hitung kita adalah 2,82. Nah, sekarang kita lihat 2,82. Negatif ya. Negatif 2,82 kalau kita gambar di ini, di kurvanya, berarti kan dia lebih kecil dari 2,4 kan? Makanya dia ada di daerah mana kira-kira di sini? Ada di daerah penolakan H0. Jadi kesimpulannya, karena T hitung sama dengan 2,82 kurang dari T tabel, yaitu min 2,492, maka H0 itu ditolak. Jadi apa? Kita lihat lagi. Kalau H0 ditolak, kita lihat ke hipotesisnya. H0 ditolak kan berarti terima H1 ya. Mu kurang dari 100. Jadi rata-rata konsumsi gula mahasiswa benar lebih kecil dari rata-rata konsumsi gula penduduk Amerika Serikat. Nah, itu adalah kesimpulannya. Itu ya. Nah, ini contoh uji statistik ya untuk data yang uji statistik parametrik untuk setiap kasus. Nah, jadi nanti yang perlu kalian perhatikan saat ada permasalahan penelitian seperti ini, kalau ini kan datanya sudah bukan data mentah ya, tapi sudah diketahui rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa gitu ya. Kalau dari awal penelitian itu pasti data mentah, kemudian kalian cari distribusi frekuensi dan kawan-kawannya itu, baru ketemu simpangan baku rata-rata, baru diuji ke hipotesisnya. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, lihat besarnya sampel, yang kedua permasalahannya apa yang ingin dilihat untuk menentukan apakah uji kita itu uji one tail, uji satu pihak kanan atau kiri, atau two tail, atau uji dua arah gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, dari Ibu cukup sekian untuk materi.